Kita itu mau loh dihibahkan pesawat yang sama, tapi kita ditolak sama Pak Yuwono itu. Hibah itu dikasih gratis. Dulu saja dikasih tidak mau lah, sekarang kok malah dibeli. Larang sisan regane itu loh. Ya kayaknya Pak Prabowo lupa mungkin ya. Pak Jokowi pesan loh, jangan melakukan pengadaan alutsista dengan teknologi usang. Sudah ketinggalan itu loh. Dan tidak sesuai dengan peperangan di masa yang akan datang. Nek motor mabur usang mabur nang dhuwur jiblok korban. Halo, ketemu lagi dengan Begawan. Salam bahagia, salam sejahtera, salam rahayu. Jangan lupa bahagia ya. Tetap sehat, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ya sebenarnya secara tidak langsung ini, hari ini konten saya ini bicara lanjutan konten yang kemarin. Itu loh, kemarin kita kupas tuh masalah Pak Budiari dari Projo yang bilang kalau Pak Jokowi seakan-akan lebih mendukung Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini Pak Budi, kita akan menyodorkan ini satu bukti baru. Jika Pak Jokowi turut memperingatkan Pak Menhan, utamanya pembelian pesawat tempur bekas Mirage seri 25 yang dibeli dari negara Qatar. Ya, waktu Presiden memberi pengantar dalam rapat terbatas kabinet, beliau menyampaikan loh, kalau pembelian yang dilakukan Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan, angkanya sangat fantastis, umum itu, mencapai 29,7 triliun, besar sekali ini. Dari jumlah itu, dana 11,8 triliun dipakai Kemenhan beli 12 pesawat tempur bekas. Ingat loh ya, bukan pesawat tempur baru loh. Padahal jumlah 29,7 triliun itu lebih besar dari pembangunan jalan, irigasi, dan bendungan yang hanya 23,5 triliun. Ini untuk kesejahteraan masyarakat padahal ini. Terpaut sekitar 6 triliun loh. Tidak hanya itu, biaya pemeliharaannya juga tinggi, maintenance-nya tinggi sekali. Di Kemenhan, Polri dan BIN dan Kejagung butuh biaya pemeliharaan maintenance itu 21,5 triliun. Nah, sementara di Kemen PUPR hanya butuh 14,9 triliun. Ya ini bisa ditebak ini. Biaya pemeliharaan terbesar dipakai kementeriannya Pak Prabowo. Ya karena memang dia memiliki banyak alat tempur. Kita percaya aja. Percaya Presiden juga tidak melarang pembelian barang, tapi tetap harus memperhatikan teknologinya juga. Orang geretu kutrok. Bukankah dulu waktu Menteri Pertahanan dijabat Pak Yuwono Sudarsono, kita itu mau loh dihibahkan pesawat yang sama, tapi kita ditolak sama Pak Yuwono itu. Hibah itu dikasih gratis. Dulu saja dikasih tidak mau lah, sekarang kok malah dibeli. Larang sisan regane itu loh. Ya kayaknya Pak Prabowo lupa mungkin ya. Pak Jokowi pesan loh, jangan melakukan pengadaan alutsista dengan teknologi usang. Sudah ketinggalan itu loh. Dan tidak sesuai dengan peperangan di masa yang akan datang. Nek motor mabur usang mabur nang dhuwur jiblok korban. Bagi yang lupa, apa kepanjangan alutsista? Yaitu alat utama sistem senjata, atau mudahnya itu peralatan tempur itu. Ingat ya, pesawat Mirage seri 25 ini yang produksi negara Prancis, Eropa sana, dan sudah dipakai oleh Prancis sejak tahun 1984. Badalah ini 39 tahun yang lalu. Sekali lagi nih, 39 tahun yang lalu. Apa wis tayangan. Apa enggak ada yang lebih usang lagi toh, Pak? Tuh gua ya sing lawas banget itu loh. Dan produsennya sendiri sudah membuat pesawat tempur seri terbaru, yaitu Mirage 2011. 2011.
Wah, oh, selisihnya panjang. Jadi kayaknya bakal capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini perlu diingatkan ini. Iya, masyarakat juga perlu mengingatkan ini. Sekretariat Negara pernah loh melakukan rapat membahas kebijakan alutsista ini. Kalau tidak salah November tahun 2019. Pak Presiden sudah berpesan, pertahanan negara harus dikuatkan dengan alutsista yang modern. Modern itu loh. Bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri. Indonesia ini pinter, gawe tank, alat tempur dan sebagainya. Di samping itu harus memperhatikan corak geografis negara yang bentuknya kepulauan seperti di Indonesia ini. Ribuan pulau kita itu. Dunia yang diukai kapale, kapal perang itu. Waktu itu Pak Jokowi juga bilang loh, harus ada perencanaan yang jelas. Harus direncanakan, harus di-mapping begitu loh. Salah satu fokusnya mengurangi ketergantungan produksi dari luar negeri. Indonesia kira ya wis pinter-pinter loh. Tidak berorientasi penyerapan anggaran. Asal habis, telas pun entek itu. Ya gampang banget ya mau ngentek duit. Fokusnya ini tidak strategis partnership itu namanya. Kemitraan strategis meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa. Ya utamanya alat pertahanan ini. Anak bangsa kita itu sudah maju, jangan salah itu. Kembali melihat soal Mirage 25 ini. Selain produksi sudah lama, sudah usang, bekas dipakai negara lain, mungkin sudah dipakai perang juga itu. Kenapa tidak beli dari produksinya langsung aja, dari Perancis itu? Ya hati-hati loh Pak. Dana 11,8 triliun ini gede banget, ini besar sekali loh. Jangan main-main dengan hal ini. Ingat loh, Pak Johnny G. Plate saja memakai duit 10 triliun kena kasus dibekuk sama KPK. Bukan suzon loh ini, cuma mau wanti-wanti mengingatkan. Pembelian harus G2G, bukan lewat makelar. Nah, nanti kalau ada biaya tambahan lagi repot loh. Jadi tidak efisien itu. Kalau Presiden sudah mewarning, memperingatkan, itu tandanya Pak Prabowo harus turun dan memeriksa langsung proses administrasinya. Itu kalau di masa yang akan datang tidak mau timbul masalah loh Pak. Jadi harus cepet-cepet itu diperiksa itu. Sopo yang tuku ono makelare ora itu. Harusnya gitu. Sudah banyak pemerhati tentang pertahanan berkomentar soal ini. Sebaiknya didengar Pak, jangan dibiarkan saja. Yang jelas 12 pesawat tempur itu rinciannya 9 bertempat duduk tunggal dan 3 bertempat duduk ganda. Mau disupiri dhewe karo enek asistene itu loh. Jangan dikira loh. Meski berasal dari sipil, Pak Jokowi tidak tahu negara kita butuh peralatan tempur modern. Oh, enggak begitu. Perusahaan Pindad punya kita itu juga disupport penuh sama pemerintah. Malah berhasil mengeluarkan produk-produk kendaraan tempur darat. Anak tank itu loh, truk yang untuk berperang itu, yang beberapa diantaranya dipesan oleh TNI sendiri. Ada juga senjata yang sudah dihasilkan, serta negara lain turut memesan dari Indonesia. Itu Pindad, itu PT Pindad itu. Perkembangan teknologi, terutama persenjataan modern, harus kita ketahui dan kita kuasai. Ini harus ini. Jangan sampai peralatan tempur kita juga ketinggalan zaman. Nah, sebab sumber daya manusia militer kita itu dikagumi oleh dunia. Oh, ada Paskas, Kopassus dan sebagainya. Pasukan-pasukan khusus seperti Kopassus itu, pasukan katak dan lainnya. Kalau bertempur itu tidak kenal menyerah. Oh, jangan salah. PBB secara rutin juga meminta pasukan dari Indonesia sebagai penjaga perdamaian itu. Pasukan Garuda itu. Ini menunjukkan secara sumber daya manusia kita siap dan mumpuni. Makanya harus diikuti kemampuan menggunakan peralatan tempur modern. Ya, tanpa didukung persenjataan modern ya percuma no. Kalau perang bisa keteteran nanti, kalah. Termasuk soal pesawat tempur, kita butuh pesawat yang memadai. Nah, Pak Prabowo tidak boleh merasa
bebas melakukan pengadaan senjata tanpa memperhatikan apa yang disampaikan presiden. Ini arahan presiden harus diperhatikan. Membiayai militer ini memang bagian menghabiskan anggaran. Ya benar, karena untuk mengamankan negara ini. Tapi Pak Jokowi juga tahu, militer dibutuhkan menjaga pertahanan dan keamanan. Mereka memang dibutuhkan ketika kondisi perang. Sementara jika tidak ada situasi yang mengancam negara misalnya, mereka tetap harus berlatih dan menjaga sikap waspada. Aman tidak aman, TNI itu harus berlatih berperang. Terlebih dengan kondisi geografis kepulauan Indonesia, kebutuhan militer Indonesia jelas lebih besar dan harus memiliki kemampuan yang memadai. Nah, sebagai informasi tambahan ini, Indonesia ini sebenarnya sudah melakukan kesepakatan pembelian pesawat itu Rafale dari produsen. Kebetulan juga produsen Mirage sebanyak 42 unit dengan nilai kontrak 61 triliun. Ya hanya saja untuk transfer teknologi butuh penyesuaian. Makanya dibelilah Mirage 2005. 25. Ini yang jadi pertanyaan ini. Mengapa beli tidak di produsennya? Dan sampai 12 unit loh ini. Tidak adakah pesawat tempur lain yang lebih muda usia? Saya kira 6 lah tahunnya itu dibandingkan dengan seri ini. Kalau beli di produsen, transfer pengetahuannya kan lebih mudah. Awas gawe ya, bisa memberikan pembelajaran, ngajari lah gitu loh. Kalau ada kerusakan bisa langsung komplain gitu loh. Lah kalau beli di Qatar, mereka bakal lepas tangan. Jika pesawat itu ada masalah, orang saya gawe ya, mereka juga pembeli ya. Memang pasca pecah perang Ukraina Rusia, kita sulit menjalin hubungan dengan Rusia, ini agak sulit itu. Sehingga peremajaan beberapa pesawat Sukhoi produksi Rusia itu tidak bisa kita lakukan. Ya alasannya Kemhan beli Mirage ini karena adanya penurunan kesiapan tempur. Ya akibatnya beberapa pesawat tempur yang habis masa pakainya, kalau kata Pak Prabowo loh. Nah, kenapa beli dari Qatar? Ya karena masa pakainya masih di atas 10 sampai 15 tahun katanya. Selain itu wilayah Qatar katanya kecil gitu loh. Jadi mungkin kilometernya juga pendek itu loh. Mungkin loh. Sehingga jangkauannya terbang juga pendek begitu loh. Lah bukankah kalau kita beli ke Perancis, negaranya kan juga nggak besar, jangkauannya juga pendek loh. Kok mengada-ada aja lah. Oke lah, kalau gitu masyarakat juga menunggu aja lah. Hati-hati dalam menggunakan anggaran negara ini. Jangan sampai peristiwa-peristiwa seperti Pak Joni G. Plate bisa terulang kembali. Itu ya. Sampai jumpa lagi dengan Om Begawan di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan. Ngopini politik. Sampai jumpa.